Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya percaya kita semua aman dan sejahtera karena kita ada dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Salah satu janji Tuhan yang sungguh mempengaruhi hidup saya adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari di ibadah kita hari ini, dengan fokus kita tinggal di dalam rumah Tuhan, menyatakan setiap keinginan kita kepada Allah, menaikkan syukur kita bahwa begitu Tuhan mengasihi kita, memelihara, dan mengerjakan kebaikan di dalam hidup kita. Ia adalah sumber damai sejahtera dan kemenangan bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah kembali, selamat hari Minggu. Saya menyambut dengan sukacita jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita beribadah bersama, kita mau memuji Tuhan hari ini, kita mau merayakan kebaikannya. Mari kita nyanyikan lagu ini, mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis buat hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami pada hari ini. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian, kita naikkan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Kau. Thank you Lord. Mari angkat pujian-Mu. Kemuliaan
bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Walaupun di tengah badai, di lembah kekelaman, Tuhan selalu beserta kita. Dan kita akan selalu keluar sebagai pemenang. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Badai takkan menakutkan hatiku. Guru takkan menyurutkan langkah kakiku. Walau seribu rebah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, tahu tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Kini ku memegang teguh janjimu, tenang di tengah badaiku, aman bersamamu. Walau seribu rempah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, kau tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Walau seribu rembah di sisiku, berlaksa musuh mengejarku, kau tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Walau seribu rembah di sisiku, mari kita bertepuk tangan yuk. Musuh mengejarku, tahu tak ada yang dapat pisahkan ku dari kasih pelita yang tak padam, sungai yang tak kering. Itulah kasih-Mu. Yeay, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Muliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kuasa hebat tak terkalahkan, Yesus kau telah buktikan, bahkan badai kau tenangkan ini.
Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang tinggal di Jabodetabek, di Bandung, di Bali, di Manokwari, maupun di kota-kota lain di Indonesia, maupun yang di luar negeri. Sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita akan mendengarkan praise report. Kebetulan saya yang mengalami kebaikan Tuhan. Jadi 2 minggu yang lalu itu saya terkena stroke. Datangnya begitu cepat. Jam 10 saya kena pertama kali, setengah jam kemudian itu bagian kiri saya itu lemah, tangan saya lemah, kaki saya lemah. Jadi kalau berjalan itu tidak bisa lurus. Tangan kiri saya nggak bisa WA, nggak bisa main gitar, sangat lemah. Bahkan saya nggak bisa mengontrol air liur saya. Jadi air liur saya itu jatuh terus tanpa saya bisa kontrol. Tapi puji Tuhan, malam itu kejadian jam 10, saya berdoa sampai jam 12, lalu ditemani istri saya, kami berdoa sampai jam 4 pagi. Kami mengucap syukur bahwa penyakit saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan saya mengucapkan terima kasih bahwa saya sudah sembuh dari stroke itu. Dan saya juga menghardik penyakitnya. Sampai jam 4 saya tidur. Lalu jam siangnya, jam 11 itu saya udah berangkat ke kantor. Dan sampai sekarang sudah beraktivitas kembali normal. Tanpa ada tangan kiri saya udah oke. Yang paling menyedihkan saya waktu itu saya nggak bisa main gitar. Sekarang saya udah bisa main gitar lagi. Puji Tuhan, karena Tuhan kita dahsyat. Oleh bilur-bilurnya, penyakit kita sudah disembuhkan. Demikian praise report. Ibadah minggu depan, ibadah online service akan diadakan jam 12 untuk ibadah umum dan jam 10 untuk ibadah kids. Mari kita subscribe channel YouTube GKKD Shouters dan Bapak Ibu Saudara dapat saling menyapa dan saling bertanya mungkin di kolom komentar. Untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau ingin memberikan persepuluhan, dapat mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar atau melalui OVO, melalui barcode yang juga tertera di layar. Sejak bulan April 2020, Gereja GKKD Shouters telah menjalankan program Sharing for Caring, di mana setiap bulannya gereja sudah membantu rekan-rekan yang membutuhkan support atau bantuan. Hal itu dapat terlaksana melalui dana yang telah Bapak Ibu Saudara kirimkan melalui rekening Sharing for Caring yang tertera di layar. Untuk ikut program ini, Bapak Ibu Saudara dapat berpuasa dari hari Selasa jam 6 sore sampai hari Rabu jam 6 sore. Nah, uang yang tadinya kita bisa gunakan untuk makan, itu kita sisihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Selain itu, Gereja GKKD Shouters juga telah melaksanakan pelayanan misi, yaitu ke Bali dan ke Papua, tepatnya di kota Manokwari. Bapak Ibu Saudara dapat ikut serta dalam pelayanan misi ini dengan membantu melalui rekening misi yang tertera di layar. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin mengirimkan pokok doa maupun kesaksian, Bapak Ibu Saudara dapat melakukannya melalui bio Instagram GKKD Shouters. Jadi masuk, ada linknya di situ, lalu pilih form doa. Selain itu, Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkannya lewat komentar di channel YouTube GKKD Shouters. Nah, setiap hari Kamis, kecuali minggu pertama, itu akan ada acara Love Talk. Acara Love Talk ini akan membahas percintaan sesuai firman Tuhan tentunya untuk anak-anak muda maupun saudara-saudara yang masih belum menikah. Acara ini sangat menarik karena banyak topik-topik yang dibahas. Saya mengencourage kita semua untuk bisa mengikutinya setiap hari Kamis jam 19.30. Bagi jemaat Tuhan yang memerlukan konseling atau sakit,
atau memerlukan persekutuan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dapat menghubungi sekretariat yang nomornya ada tertera pada layar. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Dan satu ayat yang akan menguatkan kita dalam memberikan persembahan ada di dalam cerita ketika Abraham setelah mengalahkan raja-raja, mengalahkan Kedorlaomer. Firman Tuhan berkata di Kejadian 14 ayat yang ke-17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Nah, yang dilakukan Raja Sodom adalah di ayat 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Nah, namun Abram bertemu dengan orang yang kedua yang namanya Melkisedek. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Nah, apa yang berbeda dari kedua raja yang ditemui oleh Abram? Yang pertama adalah Raja Sodom adalah raja yang menginginkan untuk Abraham sibuk dengan harta, sibuk dengan jarahan uang. Raja Sodom adalah tipikal dari dunia ini yang selalu menawarkan, ayo ambillah harta itu, ambillah jarahan uang itu, biarkan itu menjadi milik kamu. Gak usah muliakan Tuhan, gak usah mengutamakan Tuhan lewat harta yang kamu miliki atau hasilkan dari pekerjaanmu, gak usah. Nah, lihat, sebagai gantinya Raja Sodom itu berkata, berilah kepadaku orang-orang itu. Tahu nggak? Dunia ini seringkali membuat kita beralih untuk memiliki harta tapi tidak peduli dengan orang-orang. Katanya Raja Sodom adalah, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Benar ya? Tapi apa yang Melkisedek lakukan? Dia memberkati Abraham dan mengalihkan perhatiannya Abraham bahwa kemenangannya dikatakan, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ini adalah statement Melkisedek yang ingin Abraham fokus tetap pada Tuhan. Fokus tetap pada sumber kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Dan puji Tuhannya, Bapak orang percaya membuat keputusan dengan tepat. Dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek dan dia tidak menghiraukan Raja Sodom. Kalau kita baca di ayat 23 dan 24, kita lihat bagaimana Abraham sama sekali tidak mengizinkan Raja Sodom untuk mengalihkan perhatiannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa harta adalah perkara yang kecil. Amin. Jangan biarkan dunia ini mengalihkan kita dengan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Memberi adalah cara yang Tuhan buat supaya kita anak-anak Tuhan hatinya tetap percaya pada Tuhan dan tetap mengakui bahwa dialah sumber dari berkat kita. Sama seperti Abraham yang tetap mengakui bahwa sumber kemenangannya, sumber pencapaiannya, sumber penghasilannya, sumber berkatnya adalah datangnya dari Allah yang Maha Tinggi yang memberkati dia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita
mau memberikan persembahan kita ucapkan statement iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan siap? Oke, 1, 2, 3 baca. Kami percaya Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah sumber keuangan kami, Engkaulah sumber penghasilan kami, dan berkat Tuhan yang jadikan kami kaya, susah payah kami tidak akan menambahinya. Itu sebabnya Tuhan, di dalam harta kami memuliakan Tuhan, di dalam keuangan kami mau setia untuk menjadikan Tuhan satu-satunya sumber dari segalanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, itulah yang menjamin kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami siap memberi kepada Allah yang sangat mengasihi kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi jemaat Tuhan. Terimalah kelimpahan daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan melalui lagu ini. Karena Dialah satu-satunya pengharapan yang menjamin masa depan kita. Dan pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan. Kasih karunia yang telah Kau berikan tak dapat tergantikan oleh harga. Kemurahan-Mu yang telah mengubahkan seluruh hatiku untuk hidup bagi-Mu.
Mari kita sembah Dia, angkat pujian-Mu. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan, bahwa pada sampai saat ini kita sehat, kita tidak kekurangan. Tuhan yang berkuasa dan memelihara kita. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau tempat kami berharap. Tiada yang dapat menggantikan Kau. Tiada yang dapat menggantikan kasih karunia-Mu. Semua harta di dunia ini tidak ada artinya. Kami percaya ada terobosan keuangan, terobosan kesehatan. Mari kita sama-sama nyanyikan. Selamat nafas berhembus, akan berhenti berseru. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, tempatku berpengharapan. Walaupun bumi berguncang, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Topan badai telah menghadang, hati ini kan terjaga. Yesus tempatku berharap. Kami bersyukur. Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapa. Kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap benih firman Tuhan yang diberitakan akan tumbuh subur di setiap hati anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Aku percaya setiap benih firman yang diberikan akan membebaskan, membangkitkan, meneguhkan. Setiap benih firman Tuhan ini akan menimbulkan iman bagi setiap orang. Aku percaya kami melihat ada kemerdekaan dari ketakutan, ada pemulihan dari sakit penyakit, ada kepercayaan yang baru, ada kekuatan yang baru, ada mukjizat terjadi di dalam setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang diberitakan ini bukan hanya terdiri dari kata-kata saja, tetapi tentang kuasa. Dan itu terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Memulihkan, membangkitkan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Roh Kudus menerjemahkan setiap firman Tuhan ini, supaya setiap kebenaran firman Tuhan membebaskan setiap pikiran yang terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita bertemu kembali. Saya senang sekali melihat saudara memberikan hati bersama-sama dengan keluarga, memberikan hati saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah yang judulnya adalah bersukacita di dalam pengharapan. Bersukacita di dalam pengharapan. Banyak sekali saudara dalam keadaan saat ini, keadaan seperti sekarang ini, ada orang-orang yang hidup di dalam ketakutan. Ada orang-orang yang hidup di dalam kekhawatiran. Padahal Alkitab memberikan jaminan kepada anak-anak Tuhan. Alkitab memberikan covenant, perlindungan kepada anak-anak Tuhan. Bahkan di saat-saat seperti sekarang ini. Itu sebabnya kita perlu mengarahkan mata kita perlu mengarahkan hati kita kepada apa kata Tuhan daripada apa yang kita lihat. Apa kata Tuhan daripada apa yang kita alami saat ini. Karena janji Tuhan jauh lebih nyata daripada
keadaan saudara saat ini. Janji firman Tuhan itu jauh lebih nyata daripada apa yang kita lihat saat ini. Kabar yang mungkin menakutkan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Tetapi kalau saudara atau ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekhawatiran, kenapa kita jangan hidup dalam kekhawatiran? Kan khawatir dan takut itu adalah hal yang natural bagi manusia. Bagi sebagian orang mereka mengatakan itu hal yang natural aja bang. Menjadi takut dan khawatir. Saudaraku, firman Tuhan katakan Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Lalu dikatakan, perhatikan yang di highlight, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Berarti kata bimbang, kata khawatir, opposite-nya adalah percaya. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini ucapan yang diucapkan Tuhan Yesus ketika dia beberapa hari yang lalu mengutuk pohon ara, lalu kemudian mereka bertemu lagi dengan pohon ara itu, kembali lagi dari Yerusalem, lalu melewati jalan yang sama, dan melihat pohon ara yang beberapa hari lalu dikutuk Tuhan, sekarang sudah kering sampai ke akarnya. Lalu Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, asal apa saja yang kamu ucapkan, kata firman Tuhan, asal kamu tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Seringkali anak-anak Tuhan bilang begini, saya sudah ngucapin janji firman Tuhan bang, saya udah ucapkan kebenaran firman Tuhan, tapi kok nggak terjadi? Bapak Ibu, firman Tuhan itu bukan mantra. Jadi apa yang saudara ucapkan itu karena apa yang saudara percayai. Saya ulang, apa yang kita ucapkan, aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Karena itulah yang saudara percayai. Percaya, iman itu timbul ketika saudara terus-menerus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang tahu janji Tuhan, tetapi ada orang yang kenal, ada orang yang intim sama janji firman Tuhan. Itu sebabnya yang tahu saudara, dia cuma oke, ada firman Tuhan dikatakan di sini. Dia ucapkan, tetapi hatinya tidak percaya. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, kata firman Tuhan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Lalu ngapain? And then bertindak. Bertindaknya ngapain? Ketika dia merenungkan firman Tuhan, ketika dia dengar firman Tuhan, lalu apa yang dia lakukan? Lalu dia bilang ini, aku percaya. Dia ucapkan, tercampaklah, sembuhlah, sehatlah. Amin saudara. Kenapa penting bagi iblis untuk anak-anak Tuhan itu menjadi bimbang dan khawatir? Kita lihat ya, ini dengan cepat saya ceritakan. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan begini, hendaklah ia memintanya dalam iman. Apa saja, hendaklah ia memintanya dalam iman. Benar? Karena cuman imanlah, Ibrani 11 ayat 6, yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang membuat saudara layak di hadapan Tuhan hanya karena iman. Yang membuat saudara diselamatkan hanya karena iman. Yang membuat kita sehat hanya karena iman. Yang membuat kita menerima kemurahan Tuhan hanya karena iman. Lalu dikatakan, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Perhatikan highlight, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Lalu perhatikan saudara, sama sekali jangan bimbang. Orang yang seperti ini seperti gelombang air laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Oke, saya kasih contoh buat saudara. Apa sih yang dimaksudkan orang yang bimbang? Jadi gini, ketika dia dengerin firman Tuhan, ketika dia dengerin firman Tuhan, dia bilang, amin, aku sembuh. Lalu dia percaya dia sembuh, kemudian, kok masih ada ya sakitnya ya? Kok masih ada ya sakitnya? Kok masih terasa ya? Kok masih ada benjolan? Hei saudara, firman Tuhan katakan, kamu telah sembuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Bersikaplah seperti orang sudah sembuh. Jadi orang yang mendua hati itu sebentar dia bilang amin, sebentar dia bilang kenapa ya? Pastor kenapa ya belum sembuh ya? Kenapa belum diberkati? Berarti selama dia masih bertanya hal yang seperti itu, dia mendua hati. Sama seperti apa yang dikatakan Thomas, kalau aku lihat baru aku percaya.
tidak ada iman, saudara. Karena iman itu berbahagialah orang yang percaya, tapi tidak melihat. Apa artinya? Percaya dulu bahwa saudara telah menerimanya. Maka, kata firman Tuhan, kalau kita sudah percaya, kita telah menerimanya, maka mulut kita akan penuh dengan ucapan syukur. Kita akan lihat nanti itu. Ayat 7 dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian, orang yang seperti apa? Orang yang bimbang, orang yang mana? Yang dia bilang, kok masih belum ya Pak? Kok masih belum diberkati? Kok masih belum? Hei saudara, sama seperti ketika saudara lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan pertama apa? Kalau kamu mati, kamu pasti masuk surga nggak? Amin, saya pasti masuk surga. Saya sekarang anak Allah. Masalahnya saudara sudah di surga belum? Saya percaya kalau saya lihat. Ya udah, mati dulu. Baru saudara lihat bahwa saudara akan pergi ke surga. Tapi saya sekarang walaupun saya belum melihat surganya, tapi saya sudah percaya. Itulah yang disebut dengan iman. Saya percaya dulu saya sudah sembuh, maka kesembuhan terjadi. Saya percaya dulu bahwa saya sudah diberkati, Efesus 1 ayat 3, bahwa segala berkat rohani sudah diberikan, maka saya akan menerima. Jadi saudaraku, bagi iblis penting banget buat saudara dan saya menjadi bimbang. Dia hanya perlu membuat saudara dan saya khawatir. Dia hanya perlu membuat kita takut. Supaya apa? Ketika kita bimbang, kita tidak akan pernah menerima semua janji Tuhan, apapun itu. Karena itu yang dikatakan, benar, di ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saya akan membawa saudara ke satu cerita di Alkitab tentang orang yang bimbang. Namanya adalah Yakub. Oke? Saudaraku, Alkitab itu menceritakan bahwa Ishak punya dua orang anak. Yang satu namanya Esau, yang satu namanya Yakub, benar? Nah, Ishak dan Esau, Yakub dan Esau masing-masing mendapatkan berkat dari Ishak. Esau akan mendapatkan berkat anak sulung, yaitu berkat 2 kali lipat. Ishak juga menyiapkan berkat bagi Yakub. Nah, seringkali anak-anak Tuhan kalau khawatir, kalau bimbang, dia ngelihat orang lain, ngelihat berkat orang lain, kok dia diberkati, saya tidak. Kita tuh bimbang, kita tuh enggak siap untuk diri kita sendiri. Kita tuh selalu khawatir, kok dia diberkati, saya tidak. Kok orang lain sembuh, saya tidak. Hei saudaraku, itu yang terjadi sama Yakub. Dia enggak siap untuk berkat yang dia terima. Dia enggak tahu berkat yang mau dia terima, tapi dia khawatir terhadap berkat abangnya. Benar? Dia khawatir. Lalu dia set up suatu penipuan kepada orang tuanya, kepada Ishak. Bersama dengan ibunya, Ribka, mereka men-set up penipuan. Dan kita sama-sama tahu, pertama kali Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dia pulang, lalu dia bilang, aku sudah mau mati katanya. Aku seperti sudah mau mati aja, berikan aku kacang merah itu. Sup kacang merah, sup Brenebon itu. Kira-kira begitu ya. Itu sebabnya sampai sekarang saya sangat berhati-hati makan sup Brenebon. Karena saya tidak mau ada orang yang mengambil hak kesulungan saya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub bersama dengan ibunya, mereka men-set up supaya Ishak memberikan berkat yang harusnya kepada Esau, diberikan kepada Yakub. Mereka membuat makanan, menyiapkan makanan yang seolah-olah itu adalah hasil berburunya Esau. Benar? Memang diceritakan Ishak itu lebih mengasihi Esau. Karena apa? Ishak itu sangat mengagumi omnya, yaitu Ismail. Benar, dari keturunannya Abraham.
dia sangat mengagumi Ismail. Karena apa? Karena pada waktu dikatakan firman Tuhan, pada waktu Abraham meninggal, Ishak itu tinggal di tanah Lahairoi. Lahairoi itu adalah tanah yang diberikan untuk Ismail. Ismail itu sukanya apa saudara? Berburu. Dia jago banget berburu. Itu sebabnya ketika anaknya Esau seperti Ismail. Hei, Ishak itu yang tadinya sangat mengagumi Ismail, dia sekarang mengasihi Esau. Benar? Tetapi saudara, berkat Tuhan, apa yang diberikan Tuhan, bukan berdasarkan apa yang dikasihi. Sama seperti Yakub. Yakub itu mengasihi Yusuf lebih daripada semuanya. Itu sebabnya Yusuf diberikan berkat 2 kali lipat. Makanya Efraim dan Menashe itu menjadi bapak-bapak leluhur orang Israel. Dia diangkat derajatnya sama dengan om-omnya. Benar? Tetapi berkat raja diberikan kepada siapa? Yehuda. Lihat, penggenapan janji Tuhan gak bisa dibatalkan saudara. Sama saudara gak bisa dibatalkan. Janji Tuhan gak bisa dibatalkan sama saudara. Nah, kepada Esau, Ishak sudah memberikan berkat sulung. Tapi kepada Yakub, ternyata dia menyiapkan berkat Abraham. Ada beberapa berkat yang sama dengan berkat anak sulung. Firman Tuhan katakan pada waktu Ribka mengandung anaknya, dia sangat kesusahan karena Esau dan Yakub berkelahi di dalam, bergelut di dalam kandungannya. Dia sangat kesusahan. Lalu Tuhan bilang begini, di dalam kandungannya sedang bertumbuh 2 bangsa yang besar. Mereka akan diberkati. Nah, di berkat Abraham dikatakan Kejadian 12 ayat 2 dan Kejadian 17 ayat 6 ini berkat Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Sama seperti berkat sulung yang diberikan kepada Esau. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Sama. Dan engkau akan menjadi berkat. Sama dengan Esau. Berkat kesulungan. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Masih sama. Karena janji Tuhan juga kepada Esau dan kepada Yakub. Bahwa keturunannya akan menjadi besar. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal dari raja-raja. Nah, dalam berkat Abraham ini ada tambahan. Daripadamu akan berasal raja-raja. Wah. Nah, ini yang gak disadari sama Yakub. Yakub mau berkat sulung yang 2 kali lipat. Padahal ayahnya sesungguhnya menyiapkan berkat Abraham untuk dia. Jadi usaha yang dilakukan oleh Yakub ini adalah usaha menipu ayahnya untuk mengambil berkat sulung. Pertanyaannya, apakah Yakub menerima berkat sulung ini, saudara? No. Dari mana kita tahu? Kalau dia diberkati, dia tinggal di rumah bapaknya, benar nggak? Sekarang apa, saudara? Dia lari ke rumah pamannya, Laban. Dan dia tinggal di sana 14 tahun. Tahu karena apa? Karena dia harus bekerja seperti seorang budak kepada pamannya untuk mendapatkan Rahel yang dia cintai. 7 tahun pertama dia harus bekerja untuk mendapatkan Rahel. Tetapi setelah selesai 7 tahun, pamannya bilang begini, di tempat kami budayanya kalau mau mendapatkan adiknya harus menikah dulu dengan kakaknya. Dia mendapatkan Lea. Lalu dia untuk mendapatkan Rahel, dia harus kerja 7 tahun lagi. Jadi dia diperbudak, quote and quote, diperbudak selama 14 tahun. Lihat saudara. Jadi dia nggak dapat berkat kesulungan itu. Dia diperbudak, lalu dia hidup sebagai pelarian. Benar? Angka 7 di situ adalah lambang dari pengampunan. Kenapa 2 kali? Karena dia 2 kali nipu bapaknya dan nipu abangnya. Benar ya? Nah, berkat sulung itu di Kejadian 25 ayat 33 dibilang begini, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Ini ucapan kepada Ribka ya. 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan, nah lihat perhatikan, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Lihat saudara, anak yang tua akan menjadi hamba dari yang muda.
Yang muda siapa? Yakub. Jadi kakaknya akan menjadi hamba. Karena apa? Karena itulah berkat Abraham. Daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, itu sebabnya Abraham memperanakan Ishak dari keturunannya. Ishak bukan Ismail. Kemudian Ishak memperanakan siapa, saudara? Yakub dan Esau. Kemudian berkat raja-raja itu, berkat Abraham itu turun kepada Yakub. Kemudian dari Yakub turun kepada siapa? Yehuda. Kata Yehuda adalah kata Yahudi berasal dari kata Yehuda. Daud dari suku Yehuda, Salomo dari suku Yehuda. Raja-raja yang memerintah itu adalah dari suku Yehuda. Khususnya kerajaan Yehuda ya saudara. Karena mereka setelah pembuangan di Babel mereka terpisah. Kerajaan Israel di sebelah utara dan kerajaan Yahudi Yehuda di sebelah selatan. Yesus sebagai anak Allah lahir dia dari suku Yehuda. Karena pemerintahan itu nggak boleh hilang. Berkat Abraham itu harus terus mengalir. Dan Tuhan pilih itu lahir, tumbuh dari keturunannya Yakub. Tapi Yakub maunya berkat anak sulung. Itu sebabnya dia hidup di dalam penderitaan. Saudaraku, penting bagi kita di saat penuh, di saat keadaan seperti sekarang yang menurut sebagian orang ada tekanan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Firman Tuhan katakan apa? Jadilah tenang. Jangan iri dengan apa yang didapatkan orang. Jangan khawatir dengan orang lain. Jadilah tenang, saudara. Hidup orang lain itu yang bukan anak-anak Tuhan itu seperti bunga rumput hari ini ada, besok hilang. Jadi saudara jangan khawatir dengan berkat orang lain. Karena saudara dan saya, Kolose 3 katakan, Tuhan menanggung semua kutuk hukum Taurat. Supaya apa saudara? Ayat berikutnya dibilang apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada kita. Jadi berkat Abraham yang tadinya diucapkan untuk Abraham, yang diberikan kepada Abraham, yang diberikan kepada Ishak, yang diberikan kepada Yakub, itu sampai kepada saudara. Amin, saudara. Jadi jangan seperti Yakub. Dia khawatir, dia bimbang, akhirnya dia menghabiskan waktu yang sangat panjang dan dengan tidak mendapatkan apa-apa. Perhatikan, berkat kesulungan itu buat Esau, tapi berkat Abraham kepada Yakub. Jadi tenang saja, coba katakan kepada kanan kirimu, hei kamu itu dapatnya berkat Abraham. Jangan kejar berkat orang lain. Tenang saja, percaya saja. Kau akan lihat bagaimana penggenapan janji Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Amin saudara. Amin, teguhkan orang-orang yang di samping saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Jangan memilih hidup seperti Yakub yang mau mengambil berkat orang lain. Saudara, mari kita belajar apa yang harus kita lakukan saat ini. Hiduplah seperti Daud. Apa yang dilakukan Daud? Pada waktu itu ceritanya Daud berzinah dengan Batseba. Benar? Dia berzina, bukan hanya berzina dengan Batseba, tetapi dia mengirim suaminya Batseba yaitu Uria untuk maju ke bagian depan medan peperangan untuk sebenarnya mengirim dia mati gitu ya. Karena sudah pasti mati di bagian depan peperangan. Karena apa? Karena hasil perzinahan Daud dan Batseba mengandung seorang bayi. Jadi untuk menghilangkan rasa malunya, suaminya harus mati. Benar? Nah, saudara, setelah Nabi Nathan menegur dia, setelah Daud tahu dengan kesalahannya, kemudian kita sama-sama tahu ceritanya bahwa anak yang dikandung Batseba mati. Itu hukuman dari kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Anaknya harus mati. Itu sebabnya Daud berkata dalam kitab Mazmur, sungguh berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang tidak diingat-ingat dosa dan kesalahannya.
Itu sebabnya Daud menulis itu, saudara. Karena apa? Dia menulis berdasarkan apa? Kejadian yang dia alami. Karena dosanya, anaknya harus mati. Daud bilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Siapa itu saudara? Saudara dan saya. Kita hidup di zaman kasih karunia, di mana saudara dan saya tidak hidup lagi di bawah penghukuman. Itu sebabnya Paulus mengambil kitab yang sama dan dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang tidak diingat-ingat lagi pelanggarannya, tidak diingat-ingat lagi dosa, yang ditutupi pelanggarannya. Wah, keren banget saudara. Amin. Nah, mari kemudian apa yang dilakukan Daud setelah anaknya meninggal? 2 Samuel 12 ayat 22 dan 23 dikatakan begini. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, anaknya sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Lalu yang tadinya Daud berkabung menaruh abu di atas kepalanya, tanda orang Yahudi berkabung, saudara. Dia berduka dengan sangat dalam setelah anaknya meninggal. Dia bilang begini, sudah selesai masa berkabungnya. Dia menulis Mazmur 9 ayat 1 dan 2. Dibilang, tulisannya begini, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Nah, di situ ada kata Mutlaben. Nah, kita karena kita tidak mengerti bahasa Ibrani, ini langsung diterjemahkan aja Mutlaben. Padahal mut itu dalam terjemahan bahasa Ibrani adalah meninggal. Laben, ben itu anak laki-laki. Jadi meninggalnya anak laki-lakinya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu tentang kematian anak laki-lakinya. Mazmur Daud. Apa yang ditulisnya? Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudaraku, banyak orang yang protes ke saya. Kenapa kalau kita mengalami hal yang buruk, kita mengucap syukur? Mengucap syukur bukan karena hal yang buruknya. Mengucap syukur untuk sesuatu yang siap kita terima. Kita sakit mengucap syukur karena percaya Yesus sudah menyembuhkan kita. Benar, saudara? Jadi mengucap syukur itu, terima kasih karena oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Jadi bukan mengucap syukur karena sakitnya. Terima kasih Tuhan, aku sakit. Terima kasih Tuhan, kau memberikan yang baik, kau juga memberikan yang buruk. Ini sangat-sangat tidak benar, saudara. Yakobus 1 ayat 13 dan 14 katakan, 15 katakan maaf. Dikatakan firman Tuhan, pemberian Tuhan itu hanya yang baik dan yang sempurna. Amin. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Lihat saudara, mengucap syukur, perhatikan ayat 2-nya dibilang, kalau saudara mengucap syukur, saudara akan bersukacita. Jadi saudaraku, judul kita hari ini bersukacita dalam pengharapan. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersukacita? Hei, bersyukurlah. Bersyukur untuk sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupmu. Bersyukurlah untuk kesembuhan yang sedang terjadi, walaupun kamu belum melihatnya. Mengucap syukurlah untuk berkat bagi keluargamu, berkat bagi finansialmu. Mengucap syukurlah untuk studimu, walaupun saat ini kamu tidak tahu mau kuliah di mana. Mengucap syukurlah untuk pekerjaanmu, untuk karirmu, walaupun kamu bilang kayaknya sepertinya perusahaan saya mau tutup. Hei, mengucap syukurlah. Ketika kamu mengucap syukur, kamu sedang menerima sesuatu. Karena apa? Firman Tuhan katakan begini. Bersyukur dalam bahasa aslinya disebutnya todah. Terima kasih banyak dalam bahasa Ibrani itu todah raba. Terima kasih banyak, kira-kira begitu ya. Nah, kata bersyukur itu adalah kata kerja aktif kausatif. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu kata kerja itu dibagi dalam 7. Sebutnya binyan, construction binyan. Nah, 7 itu terdiri dari aktif dan pasif, sama seperti bahasa Inggris. Jadi kata itu akan berubah-ubah tergantung 7 konstruksi kata kerjanya. Nah, kata bersyukur, todah itu adalah binyan, nama binyannya, nama kata kerjanya aktif kausatif.
Aktif kausatif itu adalah tindakan aktif seseorang yang mengakibatkan sesuatu. Lihat saudara, tindakan aktif. Jadi mengucap syukur itu adalah tindakan aktif yang mengakibatkan sesuatu terjadi. Jadi ketika saudara bilang, terima kasih Tuhan, aku percaya, aku sembuh oleh bilur-bilurmu, aku telah sembuh. Bukan akan sembuh, telah sembuh. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Bersikaplah seperti orang sembuh. Saudaraku, itu akan terjadi sesuatu. Itu sedang terjadi sesuatu. Karena itu adalah tindakan aktif seseorang yang mengakibatkan sesuatu terjadi. 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin saudara. Apa yang kemudian yang terjadi? Jadi kata 1 Tesalonika 5 ayat 18 ternyata itu diambil based on cerita Daud ini. Kalau dalam bahasa Ibrani, orang Ibrani itu selalu membaca firman Tuhan itu terdiri dari pardes. Pardes itu pesat, remes, deras, sot. Jadi cara melihat firman Tuhan itu harus seperti itu. Pesat itu artinya tidak usah diterjemahkan aneh-aneh. Pokoknya lurus saja. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 18 ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu karena diambil lurus dari ceritanya siapa? Daud. Yang mengatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena pada saat itu Daud sedang masa kelam-kelamnya. Dia mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tapi mengucap syukurnya harus di dalam Yesus, saudara. Artinya, kenapa mengucap syukur di dalam Yesus? Lihat janji Tuhan Yesus di kayu salib. Saya mengucap syukur diberkati karena apa? 2 Korintus 8 ayat 9, dia yang kaya rela menjadi miskin di kayu salib supaya saya yang miskin menjadi kaya. Kenapa saya mengucap syukur ketika saya sembuh, ketika saya sakit? Karena 1 Petrus 2 ayat 24, dia oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Jadi semuanya harus dibalikkan ke peristiwa di kayu salib. Jadi mengucap syukur itu seperti melihat terus kepada salib. Terima kasih Tuhan, aku terima ini. Kita diselamatkan, terima kasih Tuhan karena kau mati, menanggung semua dosa, makanya aku diselamatkan. Benar saudara? Nah, masih ingat tadi bersyukur, itu yang dilakukan Daud di dalam Mazmur 9 ayat 1. Ketika anaknya mati, dia bilang, aku mengucap syukur. Mari kita lihat Mazmur 9 ayat 1 dikatakan begini. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dia berhenti berkabung, dia berhenti menangis. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi saudara, kalau saudara lagi sakit, saudara lagi butuh berkat keuangan finansial. Saudara mengucap syukur lalu ngapain? Ceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Pada waktu itu Tuhan tolong aku sembuh. Tuhan itu ajaib. Kemudian saudara juga bisa menceritakan kesaksian orang lain. Iya, saya dengar kesaksian si ini, dia sembuh dari stroke. Saya dengar cerita si ini bagaimana di saat pandemi seperti sekarang dia justru buka ruko. Benar? Justru meresmikan ruko. Saya mendengar kabar bahwa ada orang si A punya proyek dan justru mereka kelebihan proyek. Saya mendengar si A dalam masa pandemi ini justru dia ditinggalkan pacarnya lalu pacarnya menikah dan orang. Oh, itu bukan cerita yang ini ya. Good ending ya, maaf. Saya karena saya teringat seorang rekan jadi, maaf bukan. Itu cerita itu ya, sad story. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, saudaraku naikkanlah ucapan syukurmu, lalu ceritakan kehebatan Tuhan. Apa yang saudara dengar? Apa yang saudara pernah rasakan, apa yang saudara pernah alami di dalam hidup saudara. Banyak anak-anak Tuhan, ketika hal yang buruk datang, dia nggak ingat bagaimana dulu Tuhan menolong dia. Kalau Daud bilang begini, dulu aku diselamatkan, sekarang pun aku diselamatkan. Amin. Dulu aku diselamatkan. Karena apa? Daud itu suka ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dulu dalam hidupnya. Supaya ketika kita sekarang mungkin dalam masa kesesakan, ketakutan, bimbang, kita akan bilang, dulu aku diselamatkan, sekarang pun aku pasti diselamatkan. Amin saudara.
Nah, Daud bersyukur. Masih ingat tadi? Kata bersyukur itu aktif kausatif. Tindakan seseorang yang mengakibatkan sesuatu. Karena Daud bersyukur. Mari kita sama-sama lihat. 2 Samuel 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama siapa? Salomo. Kepada anak itu Tuhan mengasihi anak ini. Lihat saudara, come on. Apa yang terjadi? Lahir Salomo. Lihat saudara, dari Salomo lah berkat Abraham itu terjadi. Lihat. Keturunannya lah, dari keturunannya lah Yesus ada. Wow. Karena apa saudara bisa terjadi semua ini? Ucapan syukur itu powerful banget saudara. Jangan habiskan waktu saudara untuk menangisi masalahmu. Jangan habiskan waktu saudara untuk berkata, aduh sakit, aduh kenapa ya, oh Tuhan, oh Bapa, oh seringkali orang mengasihani dirinya, mengasihani keadaannya, mengkhawatirkan, menjadi bimbang saudaraku. Kenapa engkau tidak mengucap syukur? Dan yang kedua, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Saudaraku, kata bersyukur itu, todah itu, akar katanya, salah satu construction-nya, dia terdiri dari banyak akar kata saudara. Salah satunya adalah ode. Saudara masih ingat ada lagunya Ode to Joy. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Itu kenapa dibilang kesukaan? Karena ode itu diambil dari bahasa Latin, saudara. Ode harusnya. Ode itu diambil dari bahasa Latin, diambil dari bahasa Ibrani, yaitu ode. Ode to joy. Salah satu lagi yang lain juga dari situ kata Yehuda. Yehuda artinya bersyukur. Kemudian salah satu yang lain lagi adalah yada. Mengenal. Kata yada itu terdiri dari 3 dasar katanya, hurufnya, yaitu Yod, Dalet, He. Oke. Nah, bahasa Ibrani itu saudara, bahasa Ibrani yang saudara lihat saat ini itu bukan bahasa yang Ibrani yang ditulis oleh Musa. Musa kan yang menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, benar ya? Bahasa Ibrani yang saudara lihat sekarang itu adalah bahasa Ibrani yang sudah modern, yang tradisional, yang dulu banget, yang kuno, bentuknya adalah piktograf. Sangat mirip dengan tulisan Mesir. Benar nggak? Sangat mirip dengan tulisan Mesir. Kenapa sangat mirip dengan tulisan Mesir? Karena Musa dididik di mana? Firman Tuhan katakan dia dididik menurut pengetahuan Mesir. Dan Mesir 400 tahun sebelum Musa, itu ada seorang ahli yang sangat pintar banget, orang Ibrani yang pernah memimpin di Mesir. Siapa itu? Yusuf. Benar. Itu sebabnya tulisan Ibrani yang awal, piktograf, sangat mirip dengan tulisan Mesir, saudara. Nah, saudara sedang melihat itu sekarang. Perhatikan, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, sampai ke Tau. Benar? Ini tulisan ini sangat luar biasa banget. Alef itu, Eluf, itu adalah pemimpin, sang pemimpin. Eluf, jenderal-jenderalnya orang Israel dipanggilnya sekarang Eluf adalah sang kepala. Perhatikan, kalau kita A gitu ya, Z-nya adalah Tau. Nah, kata Tau, Alef itu adalah kepala, pemimpin, lembu ya, lambangnya kepala lembu. Tau itu apa? Salib. Benar? Jadi A dan Alpha dan Omega-nya, A dan Z-nya itu adalah sang kepala, sang Mesias yang disalibkan. Keren ya saudara bahasa Ibrani ya. Nah, mari kita lihat tulisan Yada itu diterjemahkan Yod, Dalet, He. Kata Yod itu, saudara perhatikan, kita sama-sama lihat ya. Kata Yod itu adalah
tangan. Saudara sedang lihat? Kata dalet itu adalah pintu. Kata he itu adalah orang yang menyambut. Hey, shalom. Tahukah saudara, ketika saudara sedang iyadah, saudara sedang bersyukur, itu adalah tangan yang membuka pintu dan siap menyambut seseorang atau sesuatu akan masuk. Wah, keren kan? Jadi kalau saudara sedang mengucap syukur, saudara sedang membuka pintu dan menyambut. Menyambut apa saudara? Kesembuhan. Menyambut apa? Berkat. Menyambut apa? Pemulihan. Itu yang sedang terjadi sama saudara. Jadi saudara, setiap kali hatimu bimbang dan khawatir, apa yang harus kita lakukan? Naikkanlah doa dan permohonanmu dalam ucapan syukur. Bersyukur itu, saya ulang, bukan untuk mengharapkan sesuatu terjadi. Tapi karena berterima kasih. Dalam bahasa Inggrisnya bersyukur itu give thanks. Berterima kasih karena sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kesembuhan, berkat, keselamatan. Amin. Makanya ditulis dalam Mazmur 118 ayat 21 dikatakan, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku. Jadi Daud itu mengucap syukur karena apa? Kenapa dia mengucap syukur pada waktu anaknya meninggal? Karena Tuhan telah menjawab aku. Jadi Tuhan sudah menjawab dia. Aku percaya akan ada anaknya yang baru dan anaknya yang akan lahir ini akan menjadi penerus berkat Abraham. Mengucap syukur karena Tuhan telah menjawab, bukan Tuhan akan menjawab. Karena Tuhan telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. Amin, saudara. Saya tutup dengan ayat ini. Oleh sebab itu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kalau sampai di situ saja, saudara akan datang ke Tuhan memohon-mohon. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan tolong berkati. Tuhan tolong selamatkan. Nggak bisa saudara. Ayat itu dibilang apa? Dengan ucapan syukur. Jadi doa dan permohonan kita itu kalau kita sedang khawatir. Ngapain? Hatimu khawatir, takut, bimbang, apa yang harus kamu lakukan? Berdoa. Berdoanya seperti apa? Memohon. Oh Tuhan tolong. Bukan. Dengan ucapan syukur. Mengucap syukur. Karena apa? Sama seperti yang dikatakan Mazmur 118. Karena Tuhan telah menjawab. Karena apa? Karena Efesus 1 ayat 3. Karena Tuhan telah mengaruniakan. Jadi saya mengucap syukur. Saya bilang terima kasih Tuhan. Aku telah sembuh. Setiap kali saya sakit. Kalau saya sakit, saudara, saya bilang terima kasih Tuhan. Kadang-kadang pikiran saya bilang, kok itu kan belum sembuh. Kalau ada kekhawatiran datang, saya akan bilang, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. 2000 tahun yang lalu kau sudah bayar harganya. Terima kasih. Setiap kali kekhawatiran, iblis memanah kita. Dengan melemparkan dakwaan-dakwaan. Tuh kan belum sembuh. Tuh kan gak terjadi apa-apa, saudara. Kita akan bilang, aku mengucap syukur Tuhan. Karena aku telah sembuh. Aku mengucap syukur. Pekerjaanku diberkati. Aku mengucap syukur sekalipun sekalipun kantorku tutup. Tapi aku percaya. Aku tetap naik, kata Ulangan 28. Tapi di mana? Iblis bilang di mana? Sekarang lagi keadaan resesi. Enggak usah pikirkan itu. Kata firman Tuhan, enggak usah pikirkan perkara-perkara yang tinggi, itu bukan urusanmu. Maka ayat 7 bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tuh. Karena sudah di luar pikiran kita, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Yang tadinya kita khawatir, berpindah menjadi damai sejahtera. Karena apa? Karena kita menaikkan doa dan permohonan kita dalam ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Saya percaya sekali firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Saya percaya sekali saudara hidup sebagai anak-anak Tuhan dan berkat Abraham terjadi bagi engkau. Terjadi bagi keluargamu. Dan firman Tuhan, aku memberkati engkau supaya apa saudara? Supaya kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya menjadi berkat bagi keluargamu saja. Bukan hanya
Ada orang hanya buat dirinya saja, nggak mungkin saudara. Karena kasih itu mayim hayim, dia air mengalir, dia harus mengalir. Jadi nggak mungkin disimpan bagi dirinya sendiri. Berkat Abraham itu akan mengalir. Dia diberkati supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Wow, keren banget. Itulah bagian saudara. Itulah bagian saya. Coba katakan ke kanan kirinya, itu bagian kamu, bagian kamu, bagian kamu. Jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan bimbang. Jangan pilih caranya Yakub. Pilih caranya Daud. Amin. Menaikkan doa dan ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, mengarahkan mata kami kepada Kristus yang sudah menjadi jaminan bagi setiap kemenangan, yang sudah menjadi jaminan bagi setiap kesembuhan, pemulihan, kesehatan, berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dulu pemulihan Kau lakukan. Kami percaya dulu Kau sembuhkan. Dulu kami melihat berkat terjadi. Dulu kami melihat keajaiban-keajaiban. Dan hari ini juga kami melihat keajaiban terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami mengarahkan mata kami kepada firman Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada janji Tuhan. Berharap kepada Engkau, tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang saat ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau berdoa buat saudara. Jika hari ini kau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya. Come on, ikuti doa saya. 2000 tahun yang lalu kau sudah mati untukku. Supaya hari ini aku menjadi hidup. 2000 tahun yang lalu kau bayar harganya di kayu salib. Kau mati supaya aku diselamatkan. Hari ini aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Dan aku percaya hari ini aku telah menjadi anak Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Layak untuk menerima berkat Abraham di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur untuk janji, untuk keselamatan, untuk kesembuhan, untuk pemulihan di dalam hidupku. Saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, pegang bagian tubuh saudara yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu sakit, aku menghardik engkau, pergi tinggalkan tubuh ini. Semua benjolan, semua bagian tubuh yang sakit, rasa sakitnya hilang saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sehat, jadilah pulih untuk setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini. Kalau saudara sedang COVID, dengarkan saya, bilur-bilur Tuhan Yesus, kau telah sembuh. Kau bukan akan sembuh, kau telah sembuh. Jikalau kau percaya dengan apa yang saya katakan ini, maka mulutmu akan mulai mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Bilur-bilurmu telah menyembuhkan aku. Hasil tesmu berikutnya, kau akan menjadi negatif. Kau akan sembuh, isomanmu selesai, kau sehat, kau hidup, kau pulih. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama akan melakukan perjamuan. Siapkan hati saudara, siapkan diri saudara. Silakan. Mari saudara, ambil roti, taruh tangan kananmu, sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan, ini adalah tubuh yang terpecah, tubuh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, supaya kami menjadi hidup, kami diampuni, kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus dihukum, supaya kami tidak dihukum lagi. Terima kasih Tuhan, ini adalah tubuhmu, dan oleh bilur-bilurmu kami telah sembuh. Dan ini adalah tubuhmu yang
naik ke kayu salib telanjang, yang dimiskinkan supaya kami yang miskin diberkati berkelimpahan. Mari saudara, kita sama-sama makan roti yang ada di tangan kanan kita. Terimalah janji firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita makan. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru. Darah Kristus yang menebus semua dosa dan pelanggaran kita. Sehingga melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Layak memanggil Bapa di surga sebagai Aba, ya Bapa. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mari kita ucapkan syukur. Kita mengucap syukur atas pengorbanan, kasih setia, kemurahan, anugerah yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Sehingga kami layak untuk menerima semua yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Mari kita akhiri ibadah ini saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan kita, itulah yang akan menyertai engkau sepanjang hidup. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat. Diberkatilah setiap kita di dalam pernikahan kita, di keluarga kita, di pekerjaan, di bisnis kita, di studi kita, di pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Tidak ada satupun yang terkena penyakit sampar dan penyakit menular. Dan jikalau ada yang kena COVID, kau sembuh, kau pulih, kau umur panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita membaca statement iman kita. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita ucapkan bersama. Aku percaya, aku telah dikuduskan, telah dibenarkan, telah disucikan. Aku percaya, aku dikasihi, diberkati, berkelimpahan dan sehat. Aku adalah pemenang. Amin. 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 Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan, saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya sekali kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Dan jikalau ini memberkati saudara, share kebenaran firman Tuhan ini. Jangan langsung tutup ibadahnya, share saudara supaya memberkati banyak orang, supaya orang lain juga menerima kesembuhan, supaya orang lain menerima berkat Tuhan. Amin. Mari share kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan pemusik, WL, singers yang sudah terlibat, videografi, rekan-rekan kita juga yang ada di sound. Terima kasih multimedia, terima kasih, Anda sangat luar biasa dan saya percaya sekali rekan-rekan ini diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.